Oke teman-teman, gue di sini mau sedikit cerita sama lu pada, biar lu pada tahu gitu. 1 bulan yang lalu, gue ada orang yang syirik gitu sama keluarga gue. Cerita dari awalnya tuh kayak gini. Waktu itu gue tengah malam jam 12 gue ke warung, karena rumah gue sama warung itu nyatu. Dan gue ke warung ngambil air putih ke kulkas yang ada di warung. Nah, gak lama gue tidur, ada 15 menit gue tidur. Nah, dan gak lama juga abis itu 15 menit ibu gue bangun yang bangun gitu, ngecek keadaan gitu, pengen kencing lah ceritanya. Dan ibu gue setiap bangun tengah malam ngecek ke warung, ngecek ke samping rumah gitu. Dan posisi waktu itu ibu gue kaget gitu, karena di warung itu kan rolling door. Tahu kan kalian rolling door kayak gimana? Rolling door buat warung itu. Nah, rolling door yang belah sana belah kanan itu, yang paling ujung belah kanan itu ada yang ngegoyang-goyangin. Kalau bahasa Sundanya sih ngorok-ngorok gitu tah. Kan kocak gitu ya. Soalnya ibu gue takut sama pengalaman waktu dulu itu ada orang gila yang otak-atik kompor yang ada di luar. Waktu dulu kan seblak itu gue jualan seblak nih ya, orang tua gue jualan seblak. Nah, waktu itu orang tua gue trauma gitu, soalnya ada orang gila yang otak-atik kompor. Dan orang tua gue curiga itu ada orang gila lagi gitu yang ngorok-ngorok rolling door. Nah, gak lama ibu gue ngebangunin bapak gue, karena bapak gue gak berani kalau misalkan sendiri ya, otomatis gue dibangunin juga. Dan pas ngebangunin gue kaget ya, gue baru tidur gitu 15 menit kemudian gitu, baru ngelenyap lah gitu ya. Gue kaget dong, ada apa gitu. Waktu gue cek sama bapak gue waktu pertama ibu gue ngecek itu cuma 1 rolling door doang yang dioyak-oyak gitu ya. Dan pas gue cek sama bapak gue cek dan ibu gue juga ngeliat, semua rolling door itu bergoyang, ada yang ngorok-ngorok. Nah, curiga dong, takutnya ada maling gitu, dan gue debat dulu sama bapak gue, itu mah ada angin gitu, ada angin. Dan gue cek keluar, bapak gue ngotot ke gue, coba lihat tuh di luar ada angin enggak gitu, kata bapak gue. Pas gue cek keluar, iya anjir gak ada angin gitu, gak ada angin, gak ada apa-apa sama sekali. Angin aja cuman sepoi-sepoi gitu, gak ada angin yang gede banget. Kalau misalkan ada angin juga paling cuman selewat gitu. Dan pas gue cek sama bapak gue sedia pepentung buat mukul orang itu ya. Pas gue cek sama bapak gue cek, gak ada orang sama sekali. Dan gue cek itu sama bapak gue cek itu, pas gue sama bapak gue dicek gak ada orang sama sekali. Kaget dong, wah ini rolling door tiga-tiganya ada yang goyang-goyangin, siapa gitu. Gue cek dari dalam gak ada siapa-siapa, gue cek dari bapak gue cek dari luar gak ada siapa-siapa. Otomatis kaget dong ya. Gue langsung bapak gue bengong gimana gitu, kaget sampai bulu gua juga merinding sumpah gitu. Waktu gua pada berdiri semua, orang tua gua, bapak gua, pokoknya bapak gua, ibu gua pada merinding semua.
sampai ambil garam. Nah, ambil garam satu kilo, ditebar semua, ditebarin ke rolling door. Waktu itu ditebar ke rolling door garamnya itu, sampai ya gitu. Pas gua tebar berhenti sebentar, dan gak lama itu posisi garam yang ditebar itu gak lama langsung ada lagi gitu. Berhenti tuh sebentar, gak lama ada lagi orang. Udahlah, waktu itu kita pasrah gitu, hanya bisa pasrah sama Allah gitu. Ya gak lama teh gua sama bapak gua diwuduin. Gua posisi merinding banget. Terus gak lama gua yang abis nebar garam, kepala gua berat banget, setengah sadar, dan bener-bener setengah sadar gitu. Gua sampai teriak sama bapak gua, "Bapak," posisi itu gua lagi wudu mengusap kepala, ngusap kepala. Pas gua ngusap kepala teh berat banget, bener-bener berat itu. Gua sampai mau sujud itu. Pas itu gua langsung kata bapak gua, istighfar, baca ayat kursi gitu. Ya gue baca ayat kursi, terus baca istighfar juga, astagfirullahaladzim. Gue langsung wudu di situ, dan posisi gue juga emang belum sholat isya gitu. Dan ya gue langsung sholat isya di situ, istighfar, baca doa. Setelah sholat isya gak lama teh kita ngecek lagi rolling door, udah pokoknya di situ aman, rolling door gak ada yang goyag-goyag lagi, gak ada yang ngorok-ngorok deh gitu dah. Dari situ gue cerita lama, siapa ini teh yang ngirim, apa yang syirik apa gimana gitu. Ya gue kaget dong. Coba bayangin aja sama lu pada, apa sih gitu yang bisa menyebabkan kayak gini gitu. Gue sampai merinding begitu ya. Menurut lu gimana gitu? Ya cobalah bayangin sama lu pada juga yang denger voice gua yang dari awal sampai akhir. Coba bayangin sama lu apa gitu tanggapan lu. Gua aja sampai sekarang gue sampai mencari-cari gitu, siapa sih yang ngirim kayak gini gitu. Aduh, pokoknya ini pengalaman yang memang benar-benar real, tanpa ada kebohongan gitu. Karena ini posisinya gue melihat dengan mata kepala gue sendiri gitu. Sumpah ini pengalaman yang paling berat bagi gue. Jadi misteri banget itu, serem sumpah.